Sidang perdana gugatan ijazah palsu Presiden Joko Widodo digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa, 18 Oktober 2022. Siji loro telu ayo padha guyu papat lima enem ayo padha mesem pitu wolu songo aja lali ndonga. Ada tebak-tebakan. Tidak seperti biasanya Pak Mantan RT. Kita dalam menggosip itu harus variatif. Biar lebih hangat dan ya. akrab. Ya, gitu. Makanan apa yang terbuat dari kedelai? Burger. Salah. Pizza. Alah, pizza kok dari kedelai. Hotdog. Hotdog itu anjing digodok. Apa Pak Mantan RT? Makanan dari kedelai. Susah banget ini Pak Mantan RT. Aduh. Susah banget. Alah, tempe. Lah kok cuma di depan? Kok cuma di depan? Nah, pertanyaannya gampang banget loh. Makanan dari kedelai itu sejak dulu itu ya tempe. Oh, memang kadang kita sebagai manusia ini hal-hal yang ada di depan kita itu kita mikirnya terlalu jauh gitu loh. Sekarang Pak Mantan RT, minuman apa yang bisa dibikin lagu? Anak-anak. Disemprot-semprot. Salah. Kan bisa diminum. Bukan. Balon. Salah. Minuman Pak. Balon. Kalau balon itu Bapak yang menggunakan Pak. Ya kan dor. Bukan. Apa Jangan ya? terlalu lama Pak. Ngelok. Kopi Pak. Kok bisa kopi? Kopi saya bundar. Kopi Itu Pak. topi Ya namanya. biar sedikit ada variasi Pak Mantan RT. Ini mau gosip apa lagi Pak Mantan RT? Gini loh. Tentang ada tukang ratu gosip ini. Siapa? Alah Mbak Nur. Oh, Mbak Nur yang suka teriak-teriak itu. Nah, itu loh Mbak Nur. Dodol gitu suka teriaknya gitu kan. Iya, sama Cakruk ya, gitu. gitu. Sukanya itu kalau dia itu kan penggosip tapi sukanya nyeramai orang. Pakai kedok. Oh. Tetapi banyak sekali yang memuja-muji dia juga loh. Loh, kan karena lihainya dia menggosip. Saking pinternya dia merangkai kata-kata, dibumbui kata-kata seperti cakruk, dodok. Itu ya. Malah istilahnya malah Matamu singset. Gitu. itu apa matanya disekeng ya. Terus kenapa Pak Mantan RT? Dia itu kan terlibat kasus pencemaran nama baiknya Pak Lurah. Dengan itu temannya gosip yang satunya. Siapa? Alah, Mbak Tri. Oh, Mbak Tri. Mbak Tri sama Mbak Nur itu loh. Mbak Tri itu kan dulu yang pernah bikin Pak Lurah undercover. Nah, 1 sampai 2 itu. nah, yang kedua, jilid kedua bukunya itu menyeret dia itu sampai masuk ke penjara lagi. Lah si Mbak Nur ini akhirnya katut. Oh, ikut. Katut masuk ke penjara. Tapi begitu masuk dalam tahanan katanya 2 orang ini malah saling berselisih paham. Nah, ya itu gara-gara Mbak Nur itu menganggap gara-gara gosip sama si Mbak Tri ini, Mbak Nur katut masuk kurungan. Ketika dalam kurungan katanya bertengkar lagi Pak Mantan RT. Dia itu malah diem-dieman 3 hari loh sampean. Sebelum itu Pak Mantan RT, katanya apa? nggak bisa ibadah karena tempat tahanannya itu terlalu sempit. Gitu loh. Itu berarti bukan karena berkelahinya. Dia itu bikin ulah lah di kurungan. Katanya nggak ada tempat ibadah, kurang lebar, terus Akhirnya minta dipindah kurungan yang lebih lebar. Ketika dikasih tempat yang lebih lebar, lebih luas, diem-dieman 3 hari. Cuma 3 hari ya. Apa bisa ya? Sesama tukang gosip, kenapa bisa diem-dieman? Apa mungkin mereka berdua baru di mode silent? Ya, atau mungkin baterainya habis? Nah, mungkin karena itulah tadi loh, si Mbak Nur itu menuduh Mbak Tri itu gara-gara dia
akhirnya Mbak Nur katut masuk kurungan. Loh, itu kan tapi kan Mbak Nur yang ngundang Mbak Tri untuk diwawancara gitu loh. Nah, karena diwawancara gitu membahas tentang hal-hal yang tidak baik, akhirnya Tahu-tahu masuk seandainya kurungan. saya ini kita yang punya channel ini. Ya, ya. Saya ngundang Pak mantan RT. Ya, saya. Walaupun saya yang ngundang ini. Tapi akhirnya kena masalah. kena masalah gara-gara Loh, gara-gara aku ngundang kamu loh itu loh. loh, Aku gara-gara ngundang kamu. kalau aku nggak kamu tanyai, aku kan ya nggak jawab. Lah ya, itu salah kamu. Kenapa mau datang undangan saya? Itu. Ya kan salahnya kamu tanyai gitu loh. Iya. Oh, iya. Akhirnya bertengkar gara-gara itu. Ini ibaratnya menyalahkan atau menanyakan duluan ayam atau duluan telur. Nah, bulan mana kira-kira? Ayam atau telur? Ayam. Yura iso, Nah. ya nggak bisa. Nah, bagaimana? Lah wong telur itu, ayam itu lahirnya dari telur kok. Loh, tapi telur itu yang mengeluarkan ayam. Wah. Memang ada mak bedunduk ada telur kan tidak mungkin. Yang benar itu duluan telur. Duluan ayam. Kan orang selalu bilang telur ayam. Kamu beli ke warung, Ayam petelur. beli telur ayam, Iya. nggak pernah beli. Saya belinya telur. ayam petelur, Pak. Kan mau beli ayamnya. Iya, duluan ayam atau telur. Tinggal yang ngomong, Pak. Ayam atau telur? Ayam. Kalau ngomongnya telur ayam, ya telur itu. Tetap duluan telur. Ini kembali ke Mbak Nur dan juga Mbak Tri ya. Ya itu gara-gara telur karo ayam itu tadi. Ini karena telur ayam nanti kita juga bisa diam-diaman selama 3 hari loh, Pak. Nah itu makanya kalau kita jangan suka menggosip. Betul. Nah, padahal si Mbak Nur itu apa nggak tahu rekam jejaknya si Mbak Tri loh. Lah kenapa? Loh dia kan sudah ketika menerbitkan buku gosipnya yang pertama itu Pak Lurah Undercover 1, dia itu juga masuk kurungan. Mungkin itu menjadi sebuah hobi atau prestis. Itu kan mungkin mengambil kata-kata siapa yang dalam jeruji penjara maka akan mengeluarkan banyak kata-kata. Oh iya ya, banyak orang yang di dalam penjara terus jadi nulis Iya. kisah-kisahnya gitu. Iya, mungkin biar menginspirasi gitu loh istilahnya. Tapi kebalik. Kenapa? Kalau dia tuh nulis dulu baru masuk. Ini telur apa ayam ini, Pak? Nah, ini. Yang kalau yang lain, tokoh-tokoh yang lain itu dipenjara dulu, Terus baru menjadi Ketika penulis. di penjara nulis. Nah, Lah ini nulis dulu, masuk penjara, Oh, masuk penjara. gara-gara tulisannya. Iya, Karena iya. tulisannya itu isinya gosip, bohong-bohongan dan mencemarkan nama baik Pak Lurah. Nah, padahal jilid 1 sudah bermasalah. Jilid 2 itu yang diyakini benar oleh Mbak Tri itu padahal kan hanya komentar-komentar di medsos. Ya, tergan sumbernya itu nggak jelas. Nah, Dan itu diyakini menjadi sebuah kebenaran. nah, kebenaran menurut dirinya sendiri. Iya, Itu betul. sudah disebar-sebarkan, dibuat buku. Wah. Pada waktu jilid pertama itu sudah dibantu oleh kakaknya loh. Waktu di penjara karena Iya. buku jilid pertama. Jilid pertama sudah dibantu, Loh, dicarikan. kakaknya itu siapa kok bantu-bantu? Loh, kakaknya itu kan juga seorang yang berpengaruh di lingkungan ini. Oh, gitu dong. Iya. Dari paguyuban itu, pohon asem itu. Oh, sebenarnya kakaknya itu orang paguyuban. Orang paguyuban sudah dibantu, begitu dibantu malah nggak terima, malah berselisih paham dengan kakaknya. Ya udah, sekarang mungkin dicuekin gitu loh. Membantu. Malah bikin jilid 2. Malah jilid 2 ya. Weh, sekarang keluarganya pun sudah tidak mengurusnya, ya kan? Bahkan pasangan hidupnya pun juga tidak mau tahu gara-gara orangnya itu ngeyelan. Tapi buku-bukunya itu kan dicetak sesuai pesanan. Oh. Ini dicetaknya itu tidak sembarang dicetak. Walah. Dicetak di percetakan batu bata. Yang penting kan sama-sama percetakan gitu loh. Cetakan batu bata. Dan itu hanya orang-orang tertentu loh yang pesen. Yang punya tertentu. Wow. Tahu siapa orang-orang tertentu? Siapa ya kira-kira ya? Ya siapa tahu enggak? Itu paling aku tahu itu. Siapa? Alah itu sih paling Pak Semoga itu. Iya, itu. Karena dia sudah menggembor-gemborkan dulu. Pasti karena sumbernya
dia pesan bukunya si Mbak Trini. Dan juga seorang praktisi di bidang kesehatan yang selalu menggembar-gemborkan di medsos. Oh, si itu dokter itu. Dokter tipu itu. Itu toh. Ada lagi juga Pak Karun. Wah, Pak Karun, si R Karun itu. Iya. Itu kan juga sering ngomongin bahwasanya ijazah dari Pak Lurah itu adalah palsu. Pantas yang beli yang orang-orang Ya itu yang itu pesan, aja memang lingkarannya seperti itu aja ini. Kita ngomongin tempe, kopi, telur atau ayam. Karena yang menjadi tukang gosip dua-duanya kan sudah masuk ke dalam kurungan. Di kurungan mereka bertengkar. Ya udah, silakan dinikmati Pak Mantan RT. Terima kasih, saya minum dulu. Siji loro telu ayo padha guyu papat lima enem ayo padha mesem pitu wolu songo aja lali ndonga